Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak solihah? Insya Allah baik ya, dan pastinya tetap semangat. Kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku. Muatan pelajaran IPA KD 3.6 dan 4.6. Proses menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang kita gunakan sehari-hari berasal dari pembangkit listrik. Macam-macam pembangkit listrik. Ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air. PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. PLTD, pembangkit tenaga diesel. PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Dan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Di Indonesia terdapat beberapa pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi kinetik dari air untuk menghasilkan listrik. Nah, ini adalah gambar pembangkit listrik tenaga air yang ada di Poso, Sulawesi Tengah. Pembangkit listrik yang mudah diterapkan adalah pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro merupakan pembangkit listrik berskala kecil yang memanfaatkan gerak arus air seperti sungai, air terjun, dan saluran irigasi. Berikut adalah gambar pembangkit listrik tenaga air mikrohidro ya. Jadi sederhana, kecil, dan nanti hasilnya juga pasti kecil. Cara kerja pembangkit listrik mikrohidro. Nah, ini adalah air, energi potensial air ya, yang dari bendungan itu mengalir sehingga memutar turbin. Nah, karena turbin berputar maka generator bekerja sehingga generator menghasilkan energi listrik. Mari kita ulang ya. Cara kerja pembangkit listrik mikrohidro. Energi potensial air menggerakkan turbin sehingga generator bekerja menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi uap untuk menghasilkan listrik. Ini adalah salah satu PLTU terbesar di Indonesia, yaitu PLTU Paiton Probolinggo, Jawa Timur. Ya, jadi ini uapnya ini dihasilkan dari batu bara ya, pembakaran batu bara. Nah, itu adalah listrik yang kita gunakan sehari-hari, berasal dari PLTU. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi panas uap alami untuk menggerakkan turbin. Contohnya adalah PLTP Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal yang ada di Sumatera Utara. Rangkaian dan perubahan energi listrik. Pada setiap benda terdapat muatan listrik. Muatan listrik dibagi menjadi dua, yaitu muatan listrik negatif atau elektron. Yang kedua, muatan listrik positif atau proton. Benda yang jumlah proton dan elektronnya sama disebut benda netral.
Benda yang jumlah protonnya lebih banyak daripada elektronnya disebut benda bermuatan positif. Ingat ya, protonnya lebih banyak maka muatannya positif. Benda yang jumlah elektronnya lebih banyak daripada protonnya disebut benda bermuatan negatif. Beberapa perubahan energi listrik. 1. Perubahan energi listrik menjadi panas. Contohnya setrika listrik, dispenser, solder, magicom, dan microwave. Perubahan energi listrik menjadi cahaya, contohnya lampu pijar, lampu neon, lampu belajar. Perubahan energi listrik menjadi gerak, contohnya kipas angin, blender, mesin cuci. Perubahan energi listrik menjadi bunyi, contohnya bel listrik, radio, dan speaker. Di dalam peralatan elektronik terdapat rangkaian listrik. Rangkaian listrik ada dua macam, yaitu rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang disusun berderet. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain ikut mati. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara bercabang. Pada rangkaian paralel, jika salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain tetap menyala. Demikian materi IPA di tema 4 subtema 1. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.